Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para santri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah melaksanakan penilaian tengah semester dengan lancar. Dan tentu menjadi refleksi kita, menjadi muhasabah kita pada hari ini untuk mempersiapkan hari esok. Salah satu muhasabah adalah bagaimana menyikapi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di dua bulan yang lalu. Jika ada yang mendapatkan nilai yang tinggi, maka bukan berarti dia bersombong diri, berbangga hati. Tapi tentu dia harus mempertahankan prestasinya di masa-masa yang akan datang. Adapun bagi yang mendapatkan nilai kecil atau di bawah, maka jangan berkecil hati. Karena sungguhnya kita akan mengubah diri kita kalau kita mengubah diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Namun ada tips yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Karena belajar di masa pandemi tidaklah mudah seperti belajar di pondok pesantren atau di kelas. Yang ingin Ustaz sampaikan adalah terkait dengan banyaknya manusia, insan yang malas di masa pandemi, sehingga cita-citanya, angan-angannya yang dia inginkan kemudian tidak tercapai karena kemalasan. Ingin Ustaz sampaikan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini adalah isyarat bahwa kita senantiasa diperintahkan atau dianjurkan untuk berdoa agar terhindar dari sifat ham. Ham itu adalah kegalauan. Jadi orang yang sudah punya hatinya galau, tidak tenang, maka dalam bekerja, dalam belajar pun tidak tenang. Karena di otaknya ini, di kepalanya ada masalah. Masalah mungkin ingin sesuatu yang diinginkan, kemudian belajar menjadi kacau. Mungkin masalah game yang belum selesai, diselesaikan, kemudian tidak mendukung pembelajaran. Mungkin ada film yang telah ditonton, kemudian filmnya masih bersambung, belum terselesaikan. Nah, semua itu juga bisa berakibat kepada kegundahan hati karena belum selesainya masalah satu, datanglah masalah yang lain. Sebagai thalabul ilmi, dia harus konsisten, dia harus serius dalam belajar ilmunya. Betapapun orang yang serius belajar ilmunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan dengan keseriusannya itu. Kemudian kita diajarkan untuk berlindung daripada al-ajzi wal kasal, sifat lemah dan sifat malas. Nah, sifat malas ini adalah sifat penyakit yang menjangkiti jiwa manusia. Jadi malas amatlah berbahaya karena ia akan melahirkan keburukan. Orang yang malas bekerja, dia tidak akan bisa sukses dunia juga akhiratnya. Kemudian, maka orang malas juga itu tidak bisa mencapai cita-citanya. Bagaimana dia ingin mencapai cita-citanya kalau diawali dengan kemalasan? Maka tidak ada orang yang sukses dengan malas. Tidak ada orang yang sukses dengan malas. Kemalasan bagi orang biasanya disebut musibah, ya, karena malas itu tidak ada obatnya. Kalau obat kepala, sakit kepala ada obatnya. Tapi kalau malas itu tidak ada obatnya kecuali dirinya sendiri. Apalagi kalau sifat malas ini menjangkiti penuntut ilmu seperti antum semuanya, sehingga akan berakibat waktu yang telah diluangkan
kemudian kesehatan yang Allah berikan, kemudian hanya begitu saja digunakan oleh antum semuanya, oleh kita. Maka sebagai seorang penuntut ilmu harus menggunakan waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik. Kapan untuk bermain, kapan untuk belajar, kapan untuk beribadah, kapan untuk berderma, kapan untuk taat kepada orang tua di rumah. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk menunjukkan kepada orang tua kita, kepada diri kita, kepada guru kita, kita harus bersungguh-sungguh dan menghilangkan, menjauhkan diri dari malas-malasan. Ada sebuah syair. Syair ini yaitu syair Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, muridnya, "Kuntu balidan akhrajtaka mawadhibatan wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'mun wa afatun azimatun." Dahulu engkau dungu, tapi kegigihan menyelamatkanmu. Jauhilah olehmu sifat malas, karena sungguhnya dia adalah kesialan dan malapetaka yang besar di masa yang akan datang. Ini adalah kata hikmah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf, dan muridnya mendengarkan kalimat ini. Dulu kamu itu tidak tahu, dulu kamu itu bodoh. Kemudian dengan kegigihanmu, dengan kesungguhanmu, sehingga kamu terbebas dari malapetaka ketidaksuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sukses di kemudian hari adalah orang yang bersungguh-sungguh di hari ini. Mudah-mudahan antum semuanya tetap semangat, belajar semangat, jaga kesehatan, kemudian tetap olahraga, tetap berbakti pada orang tua, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini segera sirna di bumi kita Indonesia dan umumnya dunia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan antum semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan ikut-ikutan hal-hal yang tidak berguna untuk diri antum dan masa depan antum. Gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.